Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang maha memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 32-33 yang berbunyi, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pada hari penghakiman akan ada pemisahan umat Tuhan bagaikan domba dan kambing. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat dalam arti maupun juga maknanya bagi kita umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Domba itu menggambarkan tentang setiap orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mau mengasihi Dia dan melakukan segala apa yang menjadi hukum atau perintah-perintahnya. Sedangkan umat Tuhan yang bagaikan kambing itu untuk menggambarkan bahwa orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dari seluruh hidupnya. Mereka itu tidak mau taat setia melakukan kehendak Tuhan karena masih sangat senang mengikuti kemauan atau keinginan dirinya sendiri sesuai dengan keinginan daging. Tuhan Yesus menyatakan pada masa hari penghakiman nanti bahwa Dia akan memisahkan domba dari kambing, di mana domba diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah di sorga, sedangkan kambing akan dimasukkan ke dalam api neraka, siksa yang tak kunjung padam. Dari dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita setiap pribadi yang mengaku beriman percaya kepada Kristus diingatkan agar kita sungguh-sungguh boleh dan mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, supaya kita dilayakkan untuk menjadi domba-domba kepunyaan miliknya yang diterima kelak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kehidupan yang kekal itu. Hendaknya kita semua harus introspeksi diri, memeriksa diri kita masing-masing, apakah kita sudah mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan sudahkah kita dengan setia mau mewujud nyatakan kasih itu di dalam kenyataan hidup kita sehari-hari terhadap sesama kita umat manusia. Selagi masih ada kesempatan maupun waktu, apabila kita yang memang sudah mau mengatakan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi masih saja hidup egois atau mementingkan diri kita sendiri, tidak mau mengasihi dan tidak mau berbagi dengan sesama umat milik Tuhan ini, maka hendaknya kita segera harus bertobat, memperbaharui komitmen iman percaya kita dengan mau menjadi pelaku firman Tuhan itu, agar kita tidak ditolak oleh Tuhan Yesus pada hari penghakiman ketika Dia pasti akan mewujud nyatakan yang mengingatkan kita bahwa hal itu memang harus terjadi, menuntut kita waspada, berjaga-jaga terus menantikannya, kapan saja itu harus menurut kehendaknya. Di Injil Yohanes 14 ayat 23 menekankan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya hari penghakiman itu memang kelak akan datang. Kami umat manusia seluruhnya akan ada waktu di mana Tuhan menyatakannya itu. Kami bagaikan domba dan kambing. Domba adalah setiap anak-anak Tuhan yang memang patut taat dan setia dengan tulus suci untuk melaksanakan hidup berpadanan atau sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sedangkan kami yang bagaikan kambing itu adalah yang selalu hidup tidak mau peduli dengan menuruti keinginan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Tetapi selagi memang masih ada kesempatan, Tuhan sudah memberikan dan mengingatkan kami, siapapun kami yang sedang merenungkan firman Tuhan pada saat ini, sungguh-sungguh kami harus bersyukur, berterima kasih ya Roh Kudus. Tolong kami agar cepat untuk metanoia, bertobat dari segala bentuk perbuatan kami yang tidak menuruti kebenaran firman-Mu di rumah, di luar rumah, di pekerjaan, di sekolah, di tempat kuliah, dan di mana saja pun kami berada, supaya kami sungguh-sungguh kelak dan senantiasa diperbarui iman percaya kami kepadamu ini untuk tetap segar, untuk tetap taat dan setia hanya kepadamu. Kami harus menuruti firman-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami. Terima apalah harapan dan doa kami ini kepadamu Bapa. Pasti Tuhan akan sempurnakan doa kami dan mengabulkannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.